Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erniwati dari kelas 4D. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pemrograman visual 2. Kita akan membuat dua kasus. Yang pertama, kasus supermarket Kalipa, dan kasus kedua Welcome, di mana pengerjaannya sesuai dengan modul yang telah diberikan. Jadi langsung saja. Pada kasus pertama, kita akan membuat proyek aplikasi daftar barang dari supermarket Kalipa. Aplikasi ini memuat banyak prompt. Prompt pertama menampilkan seluruh data barang yang dijual di supermarket tersebut. Setiap data barang memiliki button view di sebelahnya. Ketika button tersebut diklik, maka prompt lain yang akan menampilkan detail dari barang tersebut akan muncul. Pertama, kita akan membuat project, create a new project, kemudian pilih ASP.NET web application, kemudian klik next, beri nama. Di sini saya akan memberi nama toko Kalipa, kemudian create, kemudian bangun webform, lalu beri webform utama. Klik project, add the new item, pilih webform, kemudian ganti namanya webform utama, kemudian klik add. Selanjutnya langsung isi di bagian title dengan tulisan toko Kalipa. Oke, selanjutnya buka bagian desain, lalu susunlah komponen label dan button seperti berikut. Tombol view yang di bagian atas diberi ID button view 1, sementara yang di bawah diberi ID button view 2. Kita ke desain, terus tambahkan label. Pada teks kita ganti menjadi toko Kalipa. Selanjutnya di font kita ganti dengan boldnya kita ganti true, kemudian size-nya kita ganti X-Lot. Kemudian tambah lagi label. Kemudian teksnya akan kita ganti dengan list barang. Kemudian di font kita kasih bold. Selanjutnya kita beri tabel di bagian HTML. Nah, di bagian tabel kita buat label. Kemudian teksnya kita ganti dengan daftar barang. Selanjutnya fontnya kita ganti jadi bold. Selanjutnya kita tambah lagi label. Teksnya kita ganti ROG
strip skar 15. Label satunya kita ganti dengan ROG GeForce G15. Kemudian kita tambahkan button, dua button, nah untuk yang sisa dari tabelnya ini kita hapus, blok, kemudian delete, pilih delete column. Button untuk ID-nya teksnya kita ganti dengan view. Kemudian ID-nya kita ganti dengan btn view 1. Selanjutnya, button yang kedua, teksnya kita ganti dengan view. Kemudian ID-nya kita ganti dengan btn view 2 ya, membuat WebFrom 1 dan WebFrom 2. Kemudian bangun dua buah WebFrom, beri nama saja WebFrom 1 dan WebFrom 2. Di setiap title-nya tuliskan toko Khalifa. Project, ada di new item, pilih WebFrom, kemudian WebFrom 1, klik add, terus titelnya kita ganti dengan toko Khalifa. Sama pada WebFrom 2, titlenya kita ganti juga dengan toko Khalifa. Selanjutnya pada WebFrom 1 kita susun komponen-komponen label, image, dan button sebagai berikut. Button kembali diberi nama ID-nya dengan btn kembali. Kemudian untuk image terlebih dahulu harus kita masukkan gambar. Kita ke desain, kemudian tambahkan label, kemudian image, kemudian label, selanjutnya button. Label untuk teksnya kita ganti ROG strip skar 15. Fontnya kita beri bold, size-nya kita ganti dengan large. Untuk label kita ganti dengan center dulu, kemudian untuk label di bawah kita mengisinya di label. Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk isiannya, jadi langsung di copy saja di bagian label 2. Nah, ini kita rapikan menggunakan BR
layer ini fungsinya untuk memberi garis baru. Kita kembali ke desain. Kemudian buttonnya, teksnya kita ganti jadi kembali. Kemudian untuk ID buttonnya kita ubah jadi BTN kembali. Selanjutnya untuk membuat gambar, kita simpan sebagai suatu file pada caranya pilih menu project, add existing item, kemudian gambar yang ingin kita gunakan sudah ada di Solution Explorer. Kemudian kita klik komponen image yang sudah kita letakkan tadi, lalu pada bagian properties cari image URL. Klik tanda titik 3 yang ada di sampingnya, pilih file gambar yang ingin kita tampilkan, lalu klik OK. Nah, kita pilih project, kemudian ada di existing item, pilih fotonya, kemudian add. Nah, ini sudah ada fotonya di Solution Explorer. Selanjutnya kita klik pada image, cari image URL, kemudian kita pilih foto yang akan ditampilkan. Nah, jadi fotonya akan seperti ini. Selanjutnya, pada WebFrom 2 lakukan hal yang serupa. Desain. Nah, di sini saya percepat untuk kerjanya sama seperti WebFrom 1. Nah, jadinya seperti ini. Selanjutnya kita akan pada project aplikasi dengan multi-from, baiknya kita pastikan terlebih dahulu tampilan awal pengguna WebFrom yang mana. Buka melalui menu project, kemudian project name atau properties. Kemudian pilih menu web, pilih bagian start occasion, klik specific page. Kemudian di bagian kanan dari specific page tersebut kita klik tanda titik 3. Pilih WebFrom utama ASPX dan kemudian klik OK. Setelah itu kita run. Cari project, Toko Khalifa Properties, kemudian pilih web. Kemudian kita pilih web utama, oke. Kemudian mengisi kode program. Buka halaman desain dari WebFrom utama, kemudian klik 2 kali pada button view 1 dan menciptakan metode button view click. Ketikkan sintak berikut, lakukan hal yang sama untuk button view 2. Kita ke WebFrom utama, kemudian klik 2 view, kita masukkan code-nya, respond redirect WebFrom 1.aspx. Kemudian kita ke WebFrom utama lagi, kemudian ke view,
kita klikkan respon, redirect web from 2.aspx. Selanjutnya, pada masing-masing button kembali dan webfrom 1 dan webfrom 2 kita lakukan hal yang sama, mendirect ke webfrom utama. Sekarang kita jalankan aplikasinya. Kita ke webfrom 1 pada button kembali, kita masukkan respon, redirect ke web from utama .aspx. Kemudian webfrom 2 kita masukkan juga respon, redirect web from utama .aspx. Selanjutnya kita akan jalankan aplikasinya. Maka akan tampil kita klik view. Nah, dia akan menampilkan webfrom 1. Kita klik button kembali, dia akan kembali ke webfrom utama. Nah, kita klik button view yang di bawah, dia akan beralih ke webfrom 2. Kita klik lagi button kembali, dia akan kembali ke webfrom utama. Kemudian kasus kedua, kita membuat dua buah webfrom, yaitu webfrom 1 dan webfrom 2. Pada webfrom 1 kita inputkan nama kita, misalnya Ernie, kemudian akan tampil webfrom 2 yang menampilkan welcome Ernie. Pertama kita buat project baru, kemudian buat webfrom dan webfrom 1 dan webfrom 2. File, new project, asp.net, next. Kemudian kita kasih nama welcome, create. Selanjutnya project, ada di new item, webfrom from 1, kemudian kita buat lagi webfrom 2. Selanjutnya, pastikan webfrom 1 adalah tampilan dari project ini. Project, welcome properties, kemudian web, specific page, kemudian pilih webfrom 1. Oke. Selanjutnya, letakkan label, textbook, dan button di webfrom 1. Tidak perlu mengubah ID. Kemudian pada webfrom 2 letakkan label dan button, dan ini juga tidak perlu merubah ID-nya. Kita ke webfrom 1, kemudian desain, kita tambahkan label,
Kemudian teksnya kita ganti dengan masukkan nama Anda. Kemudian kita tambahkan textbook. Selanjutnya kita kasih button. Untuk teksnya kita ganti dengan go. Kemudian work from 2, bagian desain kita kita kasih label. Untuk teksnya kita ganti welcome learning. Untuk fontnya kita ganti bold, size-nya kita ganti X-large. Terus kita tambah button. Teks buttonnya kita ganti dengan back. Oke, kemudian kita akan membuat aplikasi welcome menggunakan session. Yang pertama kita akan menggunakan session pada button 1 dan web from 1. Ketikkan kode sebagai berikut. Nah, isi dari textbook 1 disimpan ke dalam variabel txt, kemudian dibuat session txt dan yang menyimpan nilai di variabel txt tersebut. Kita ke web from 1, kemudian pada button kita masukkan kodenya dim txt as string textbook 1 dot text. Kemudian session kita masukkan txt. Selanjutnya sama dengan txt. Kemudian respon redirect ke web from 2 .aspect. Selanjutnya pada web from 2 gunakan session txt untuk menampilkan teks pada label 1 ketika web from 2 dimuat. Dim txt as string sama dengan session txt. Selanjutnya data string label 1 dot text sama dengan welcome and txt. Pada button kita ketikkan respon redirect ke button ke web from
webfrom1.aspect. Kemudian kita jalankan aplikasinya, kita running, masukkan nama, kita masukkan Ernie, kemudian klik go, maka akan muncul welcome Ernie. Ketika diklik back, dia akan kembali ke webfrom 1. Nah, selanjutnya kita menggunakan cookies pada button 1 dan webfrom 1. Ketikkan kode sebagai berikut. Jadi untuk menggunakan cookies pada codingan webfrom 1, ini kita tambah dim cookies as new http cookies. Kemudian kita tambahkan text. Selanjutnya kita tambahkan a cookie value sama dengan text. Kemudian a cookie dot expires sama dengan date time dot now. Selanjutnya add, kemudian add guys 1. Kemudian kita masukkan lagi respond cookies webfrom 2 pada cookies yang sudah dibuat dan gunakan untuk menampilkan teks pada label ketika webfrom dimuat. Webfrom 2, kemudian kita ganti menjadi request cookies texting. Selanjutnya value kita kasihkan. Kemudian kita running, kita masukkan nama Ernie, kemudian kita klik go. Nah, dia akan menampilkan welcome ini, kemudian kita klik back, dia akan kembali ke webfrom 1. Selanjutnya kita akan menggunakan query string pada button 1 dan webfrom 1. Ketikkan kode sebagai berikut. Webfrom 1 kita hapus, masukkan dim text as string sama dengan text
book 1 .text. Nah, selanjutnya pada webform 2, baca query string yang sudah dibuat dan gunakan untuk menampilkan teks pada label 1 ketika webform 2 dimuat. Selanjutnya, kita masukkan request query string untuk ini kita ganti dulu respon redirectnya, name of me sama dengan and text. Kemudian kita ke webform 2. Ini kita tambahkan name of me to string. Kemudian kita running. Kita masukkan nama Ernie, kemudian klik go. Nah, dia akan kemudian kita klik back, dia akan kembali ke webform 1. Selanjutnya, untuk yang keempat, kita menggunakan application variable. Nah, application variable adalah metode untuk menggunakan variabel global di ASP.NET. Karena pada aplikasi web penggunanya adalah multi-user, maka variabel global ini tidak bisa sembarang digunakan pada ASP.NET. Sebaliknya, menggunakan fungsi log dan onLog untuk mencegah perubahan nilai pada variabel tersebut. Pada button 1 dari webform 1, kita klikkan kodenya sebagai berikut. Ini kita ganti, kita tambah. Ini kita tambah application .log sama dengan application text sama dengan texting. Application dot onLog. Kemudian untuk respon redirectnya kita ganti jadi webform2.asp. Nah, untuk ke webform 2 nya kita ganti selanjutnya pada webform 2 membaca nilai dari application variable yang sudah dibuat dan digunakan untuk menampilkan teks pada label ketika webform 2 dibuat. Perhatikan pada baris program ke-10 ada sintak untuk menghapus variabel. Seperti yang sudah disampaikan, nilai dari application variable akan disimpan secara permanen di memori dan hanya dihapus melalui kode program yang dibuat.
kita ganti application txt to string. Kemudian application to remove txt. Kita run ya. Nah, ini masukkan nama, kita coba Wati, kemudian go. Nah, ini akan menampilkan welcome Wati. Kemudian kita klik button back, dia akan kembali ke web prom 1. Nah, itu dia dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.